Alkitab banyak berbicara mengenai akhir zaman. Hampir setiap kitab dalam Alkitab mengandung nubuat akhir zaman. Berusaha mengerti dan memaparkan setiap nubuat itu mungkin menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas lagi tentang akhir dunia. Ada nubuatan akhir zaman dalam Perjanjian Lama, yaitu tentang akhir dunia ini. Ramalan ini menyebut satu negara yang sangat penting, mungkin Rusia. Berikut mari kita telusuri cerita hari ini. Umat Kristiani memiliki kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi bagi orang Yahudi hanya ada satu Alkitab, yaitu Alkitab Ibrani, yang juga dikenal dalam agama Yahudi dengan sebutan Tanakh atau Perjanjian Lama. Nubuatan akhir zaman yang akan kita bahas hari ini tercatat dalam Perjanjian Lama, yaitu Alkitab Ibrani. Tanakh terkadang disebut Alkitab Ibrani, memuat 24 kitab yang dibagi menjadi 3 bagian. 5 kitab Torah, ajaran atau Taurat, Nevi'im nabi-nabi, dan Ketuvim tulisan-tulisan suci. Yehezkiel pasal 38 menggambarkan skenario hari kiamat yang disebut nubuatan akhir zaman. Nubuatan akhir zaman ini berasal dari kitab Yehezkiel, salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang berasal dari zaman pembuangan dan ditulis sekitar tahun 593 sebelum Masehi. Yehezkiel adalah salah satu nabi Yahudi yang bernubuat pada masa pembuangan sekitar tahun 593 hingga 571 sebelum Masehi. Yehezkiel diperkirakan lahir sekitar tahun 622 sebelum Masehi. Secara kebetulan, nabi ini juga hidup pada periode yang sama dengan orang-orang bijak lainnya, seperti Lao Tzu, Konfusius, Sun Tzu, Plato, dan Sokrates. Tapi Yehezkiel lebih awal dari para orang bijak ini. Berdasarkan usia, yang paling awal adalah Yehezkiel, 622 sebelum Masehi, kemudian Lao Tzu 571 sebelum Masehi, Konfusius 551 sebelum Masehi, Sun Tzu 544 sebelum Masehi, Sokrates 470 sebelum Masehi, Plato 429 sebelum Masehi. Di belakang Plato, kemudian muncullah Aristoteles 384 sebelum Masehi dan Archimedes 287 sebelum Masehi. Jadi kitab Yehezkiel ini merupakan peninggalan dari lebih dari 2600 tahun yang lalu, yaitu nubuatan yang diprediksikan 2600 tahun silam. Sebagai catatan tambahan, nubuatan dalam Alkitab ini agak berbeda dari ramalan lain yang telah kita bicarakan sebelumnya. Adapun sebab mengapa Alkitab dipercaya oleh 30% orang di dunia atau lebih dari 2 miliar orang adalah karena dikatakan bahwa semua nubuatan dalam Alkitab telah menjadi kenyataan dan hal-hal yang belum terjadi pasti akan terjadi di masa depan. Percaya atau tidak, itu pasti akan tergenapi. Itu hanyalah gambaran masa depan oleh Yang di atas melalui utusannya di dunia. Peramal Serbia, Mitar Tarabic, melukis gambaran apokaliptik tentang akhir dunia dalam penglihatannya dunia akan binasa semasa Perang Dunia Ketiga. Ini adalah sesuatu yang tak bisa dihindari, karena memang seperti itulah dunia di masa yang akan datang. Ia hanya membuat gambarannya saja. Nubuatan dalam Alkitab memiliki karakteristik ini, dan meski telah tahu juga tidak akan dapat mengubahnya.
Selain itu juga ditegaskan bahwa percaya atau tidak, akhir zaman itu pasti akan terjadi. Jadi sekali lagi, percaya atau tidak ada salahnya melakukan sedikit kajian di sini. Sebelum kita lanjutkan nubuatan akhir zaman ini, mari kita pahami dulu tentang pandangan dunia dalam Alkitab Ibrani. Dalam Alkitab Ibrani ada dua dunia, atau tepatnya ada dua generasi. Artinya dua dunia itu tidak paralel, adalah satu dunia berikutnya setelah satu dunia berakhir. Dunia yang kita tinggali sekarang adalah dunia sekarang dan ada dunia berikutnya. Dunia saat ini disebutkan dalam Alkitab sebagai dunia yang dikendalikan oleh manusia. Namun dunia yang dikendalikan manusia ini tidak akan bertahan abadi, akan ada akhir dunia, dan akan berakhir bila saatnya tiba. Setelah akhir dunia tiba, kemudian akan memasuki dunia berikutnya, dan dunia berikutnya ini dikendalikan oleh Mesias, Sang Juru Penyelamat, yaitu suatu keberadaan yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan kata lain, menurut Alkitab, dunia kita saat ini akan berubah pada titik waktu tertentu di masa depan. Dari dunia yang dikendalikan oleh manusia menjadi dunia yang dikendalikan oleh Mesias. Adapun kapan tepatnya perubahan ini akan terjadi tidak disebutkan dalam nubuatan. Namun banyak bagian dalam Perjanjian Lama, termasuk kitab Yehezkiel, menjelaskan dengan sangat rinci beberapa tanda sebelum perubahan dunia. Akhir dunia akan tiba ketika tanda-tanda ini terjadi. Singkatnya, sebelum akhir dunia tiba, akan ada kekuatan besar untuk mencegah tibanya akhir dunia. Kalau begitu, bukankah belum tentu akan terjadi akhir zaman? Tidak, akhir dunia adalah arah tren sejarah dan pasti akan terjadi. Hanya saja, akan ada kekuatan yang mencegah hal itu terjadi. Namun kekuatan ini pada akhirnya akan gagal, dan kekuatan pencegahan ini akan membawa banyak bencana bagi dunia. Artinya, jika dihentikan, maka akan terjadi perang dunia. Meskipun Mesias akan turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, namun akan terjadi kekacauan sebelum kedatangannya. Setelah dia datang, kekacauan ini akan berlanjut untuk sementara waktu, dan akhirnya dunia akan berakhir. Ini adalah proses dari akhir zaman. Mengapa dunia berakhir setelah kedatangannya? Bukankah dia adalah juru selamat? Kalau begitu, bukankah percuma saja dia turun ke dunia? Dia datang hanya untuk membiarkan manusia mengendalikan akhir dunia. Inilah yang dimaksud. Setelah itu, lalu memasuki dunia mereka. Ya, memasuki dunia yang dikuasai Mesias adalah sebuah dunia yang sangat indah, miniaturnya surga. Di dunia Mesias ini juga ada manusia yang hidup di dalamnya. Namun dunia tempat manusia hidup bahagia ini bukanlah spesies manusia seperti generasi kita. Nah, zaman kekacauan dan bencana inilah yang disebut masa tribulasi atau kesusahan besar, yaitu sebuah masa yang disebutkan oleh Yesus dalam khutbah di atas Bukit Zaitun sebagai tanda yang akan terjadi pada akhir zaman. Tribulasi merupakan istilah untuk masa siksaan di bumi. Ini adalah peristiwa di masa depan di mana Tuhan akan melakukan dua rencananya. Masa tribulasi ini akan berlangsung selama 7 tahun dan akhir dunia akan tiba setelah 7 tahun. Alkitab menyatakan ini secara tersirat melalui istilah 70 minggu di Daniel pasal 9 ayat 24-27. Jadi tanda-tanda akhir zaman muncul 7 tahun dalam kekacauan sebelum kiamat. Adapun gambaran dari tanda-tanda ini dibagi ke dalam berbagai pasal di Alkitab. Hal yang paling penting dan jelas
tertuang dalam kitab Yehezkiel pasal 38. Harap dicatat, tanda-tanda ini tidak berarti bahwa dunia akan berakhir setelah muncul sebuah dunia baru. Tetapi akhir dunia hanya akan terjadi jika semua tanda-tanda ini muncul dan semuanya tergenapi. Sebaliknya, selama salah satu tandanya tidak muncul, akhir dunia tidak akan terjadi. Tapi pastinya itu akan terjadi, hanya saja belum saatnya. Akhir zaman baru akan terjadi jika semua tanda-tanda telah tergenapi. Namun sayang, nubuatan ini muncul pada 2600 tahun silam. Tanda-tanda ini terus bermunculan sejak 2600 tahun lalu. Lalu, berapa banyak lagi yang tersisa? Rasanya hanya ada 1 atau 2 tanda yang belum tergenapi. Karena tanda-tanda ini terus menjadi kenyataan, maka nubuatan dalam Alkitab dikatakan sangat akurat. Suasana masa depan yang digambarkannya terus bermunculan. Tanda-tanda terkait dalam kitab Yehezkiel yang dipaparkan di sini bisa dibilang merupakan tanda terakhir. Memang belum sepenuhnya tergenapi, namun beberapa di antaranya sudah tergenapi. Teks asli Yehezkiel pasal 38 sebenarnya itu sangat sulit untuk dipahami. Untuk menghindari kesalahan, berikut kami kutip secara singkat beberapa pasal terjemahannya. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu. Hai Gog Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda. Semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia dan Put menyertai mereka dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya. Banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau, dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang terkemudian, engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Sebab itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar, dan suatu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Pada saat aku menunjukkan kekudusanku padamu di hadapan mereka, hai Gog, aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku, dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Gog adalah raja negeri Magog dan pimpinan tertinggi negeri Mesek dan Tubal. Dalam Kejadian pasal 10 ayat 2, Magog, Mesek dan Tubal adalah nama putra-putra Yafet. Jadi pertempuran pada masa depan ini akan dipimpin oleh keturunan Yafet.
Gog mungkin juga merupakan nama yang melambangkan kejahatan dan perlawanan kepada Tuhan Allah. Negeri-negeri ini mungkin terletak jauh di sebelah utara Israel. Pasukan-pasukan dari timur dan selatan akan bergabung dengan mereka. Yehezkiel pasal 38 ayat 5. Saat terjadinya pertempuran ini sulit ditentukan, tetapi sangat mungkin ini tidak sama dengan pertempuran Gog dan Magog dalam Wahyu 20 ayat 7-9 yang akan terjadi pada akhir kerajaan 1000 tahun. Ada banyak versi dalam kitab Yehezkiel. Kami memilih versi terjemahan yang lebih mudah dipahami. Terkait Gog dan Magog, selengkapnya bisa ditelusuri di Alkitab. Jadi di sini kami tidak akan membahasnya lebih jauh. Singkatnya, ini mungkin merupakan tanda terakhir sebelum menuju ke masa tribulasi seperti tersebut di atas. Dan sejak itu memasuki masa tribulasi 7 tahun. Populasi dunia akan berkurang dalam 7 tahun ini. Setelah masa tribulasi, akhir dunia akan tiba dan dunia akan berubah. Nubuatan ini melibatkan dua negara yang sangat penting. Pertama adalah Israel dan lainnya adalah Gog. Kita tahu tentang Israel, tapi apa dan siapa itu Gog? Ada banyak versi berbeda tentang Gog dan Magog. Para cendekiawan Alkitab sekarang umumnya percaya bahwa Gog ini mungkin adalah Rusia. Mengapa? Jika Yajuj adalah Rusia, maka nubuatan akhir zaman ini bisa dikatakan bahwa akhir dunia akan datang ketika negara-negara utara yang dipimpin oleh Rusia bersama-sama menyerbu Israel. Inilah sebenarnya mengapa nubuatan ini telah lama membingungkan banyak sarjana Alkitab dan bahkan berpikir bahwa itu mungkin bukan sebuah nubuatan. Artinya, 2600 tahun yang lalu, tidak ada negara di muka bumi ini yang bernama Israel atau Gog, apalagi Rusia. Sekarang kita tahu ada negeri bernama Israel. Israel diakui oleh PBB pada tahun 1947 dan pembentukan negara Israel diumumkan pada tahun 1948. Lebih dari 1000 tahun silam atau 3000 tahun yang lalu. Menurut catatan di dalam Alkitab, tempat tersebut merupakan tanah pemberian Tuhan kepada bangsa Israel yang disebut dengan tanah perjanjian. Terkait tanah yang dijanjikan ini, kiranya sudah tidak perlu kami bahas lagi panjang lebar di sini, karena sudah cukup banyak channel lain yang membahasnya. Singkatnya, di dalam nubuat Yehezkiel, Gog menjadi pemimpin pasukan yang besar yang menyerang Israel. Gog digambarkan di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Yehezkiel pasal 38 ayat 2-3. Hingga pada abad ke-13, pasukan yang sangat kuat menyerbu Rus Kiev dan hampir menghancurkannya sepenuhnya, yaitu Kekaisaran Mongol. Sebagai informasi, Rus Kiev adalah sebuah negara yang ada dari sekitar tahun 880 hingga pertengahan abad ke-12. Pusat kekuatan negeri ini ada di lembah sungai Dnieper yang sekarang ada di Ukraina. Negeri ini juga mencakup daerah Belarus di barat dan sebagian Rusia di timur. Invasi Rus Kiev oleh Mongol dilancarkan pada abad ke-13. Selama peristiwa ini, bangsa Mongol menghancurkan beberapa kota, termasuk Ryazan, Kolomna, Moskow, Vladimir, dan Kiev. Invasi Mongol dimulai dengan meletusnya pertempuran Sungai Kalka pada Mei 1223. Pertempuran tersebut berhasil dimenangkan oleh bangsa Mongol, tetapi mereka lalu mundur dari wilayah Rus Kiev. Setelah bangsa Mongol mengambil alih sebagian besar negara kota Rus Kiev, beberapa di antaranya selamat. Bangsa Mongol kemudian membangun gerombolan emas atau Orda Emas di sisi selatannya. Kemudian negara-negara kota Rus Kiev yang tidak dihancurkan menjadi negara vasal.
Sejak itu, orang Rusia pun menjadi budak bangsa Mongol dan bekerja untuk bangsa Mongol. Penghinaan ini berlangsung selama 200 tahun. Ini adalah 200 tahun tergelap dalam sejarah Rusia. Namun ada beberapa orang Rusia yang tidak ingin dikuasai bangsa Mongol pergi ke tempat yang tidak ada penduduknya, Siberia. Karena Siberia adalah wilayah yang sangat luas dan terlalu banyak tempat yang tidak ada penduduknya. Meskipun bangsa Mongol menaklukkan wilayah yang luas, namun tidak ada orang yang mengelolanya karena jumlah penduduknya sedikit. Jadi, orang-orang ini pergi ke tempat-tempat yang tidak ada penduduknya dan menjadi orang Kazakh. Entah apakah teman-teman punya kesan terhadap orang Kazakh ini. Penampilan mereka sama seperti orang Mongolia, tapi sebenarnya mereka adalah orang Rus atau Rusia sekarang. Pada abad ke-13, dalam Kamus Bahasa Turki Arab, Kazakh memiliki arti mandiri atau orang bebas. Kekaisaran Mongol saat itu belum terlalu stabil sejak berdiri. Karena Mongolia terlalu luas, selalu diserang oleh berbagai negara. Selain itu juga banyak bangsawan dalam Kekaisaran Mongol. Mereka terpecah belah dan berperang satu sama lain. Karena berbagai perang saudara ditambah dengan pandemi wabah atau maut hitam, Kekaisaran Mongol pun segera runtuh. Pada abad ke-15, ketika Kekaisaran Mongol melemah, Keharyapatihan Moskwa memimpin Rus dan orang-orang Kazakh menyerang balik Mongolia dan menduduki seluruh Siberia untuk mendirikan Kekaisaran Rusia. Jadi orang Rus atau Rusia sekarang menggunakan keterampilan menunggang kuda Mongolia melenyapkan bangsa Mongol. Adapun pasukan kuda besi yang disebutkan dalam Alkitab Yehezkiel, konon bukanlah kavaleri Mongolia, melainkan Rusia. Keharyapatihan Moskwa secara bertahap menyatukan kembali dan merdeka dari gerombolan emas dan dapat kembali mendominasi warisan budaya dan politik Rus Kiev. Pada abad ke-18, negara ini berkembang luar biasa melalui penaklukan, aneksasi, dan penjelajahan menjadi Kekaisaran Rusia yang merupakan kekaisaran terbesar ketiga dalam sejarah, memanjang dari Polandia di Eropa hingga Alaska di Amerika Utara yang dulunya merupakan wilayah Rusia. Jika memang itu adalah pasukan kuda besi Rusia, maka Gog yang dinubuatkan pada 2000 tahun silam itu telah muncul. 500 tahun kemudian, pembentukan negara Israel pun bergema sebagai sebuah bangsa. Faktanya, banyak orang yang cemas ketika Israel mendirikan negara saat itu karena alasan yang sangat sederhana. Selama Israel tidak ada, maka nubuatan ini tidak akan terjadi. Tetapi faktanya sekarang ia eksis. Ini berarti nubuatan tersebut akan tergenapi. Namun setelah kemunculan Israel, banyak orang yang percaya bahwa negara tersebut belum sepenuhnya terbentuk secara sempurna karena ibu kotanya tidak berada di Yerusalem ketika dibentuk. Sampai pada tahun 2017, Presiden Donald Trump saat itu menyatakan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Akibatnya, banyak orang yang khawatir, maka meyakini bahwa proses pendirian negara Israel sedang menuju ke arah yang sempurna. Lantas, kapan Israel akan sepenuhnya menjadi sebuah bangsa yang utuh? Yaitu saat seluruh tanah perjanjian diambil kembali olehnya. Ini berarti negara Israel telah terbentuk secara sempurna dan Israel benar-benar eksis kembali. Namun sekarang belum sepenuhnya sempurna, jadi nubuatan ini mungkin belum akan tergenapi. Lalu, seberapa luaskah tanah yang dijanjikan itu? Cukup besar. Di masa kini bisa dilihat, luas Israel perlahan-lahan menjadi semakin besar sekarang. Namun ada juga yang mengatakan bahwa beberapa syarat terjadinya akhir zaman belum terpenuhi.
Misalnya nubuatan ini tidak hanya menyebutkan Israel dan Gog saja, tetapi juga menyebutkan beberapa negara lain seperti Persia dan bangsa Togama. Orang Persia yang dimaksud ini adalah orang Iran, sedangkan Togama adalah Turki. Oleh karena itu, pasca berdirinya Israel, hubungan antara Israel dan Iran, Turki dan Rusia menjadi perhatian khusus masyarakat dunia. Artinya, jika Rusia memimpin Turki dan Iran menyerang Israel, maka nubuatan seperti yang tersirat dalam kitab Yehezkiel tersebut akan menjadi kenyataan. Untungnya pada awalnya hubungan antara Israel, Iran, dan Turki tidak begitu buruk. Namun sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Iran, Turki, dan Rusia menjadi semakin dekat, sementara hubungan dengan Israel menjadi semakin buruk. Jadi, ada kesan seakan sedang menggenapi nubuatan tersebut di atas. Selain itu, dalam kitab Yehezkiel pasal 38 ayat 22 disebutkan, "Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, api dan hujan belerang ke atasnya, dan ke atas tentaranya dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia." Dengan kata lain, mereka yang menyerang negara ini akan saling berperang sendiri satu sama lain. Jadi sebagian orang percaya bahwa ini adalah gambaran umum Perang Dunia III. Pasalnya, negara-negara dunia berada dalam kekacauan. Awalnya sekelompok negara berperang melawan kelompok negara lain, tetapi pada akhirnya mereka mulai saling berperang satu sama lain. Bukankah ini perang dunia? Jadi berdasarkan analisa di atas, akhir zaman yang digambarkan dalam Perjanjian Lama 2600 tahun yang lalu adalah ketika Rusia menginvasi Israel dan dunia yang dikuasai manusia pun akan segera berakhir. Selanjutnya, setelah berakhirnya dunia manusia, kemudian akan memasuki dunia yang dikuasai oleh Mesias. Dunia Mesias dikatakan sangat indah, seperti cerminan surga di bumi. Dunia Mesias ini akan berlangsung selama 1000 tahun. Terkesan tidak terlalu lama. Sebenarnya, 1000 tahun ini adalah masa penghakiman dan masa gencatan senjata, yaitu ketika Tuhan dan iblis, setan, telah selesai berperang dan mengurung iblis setan selama 1000 tahun. 1000 tahun ini adalah periode yang membahagiakan dan damai sentosa. Namun 1000 tahun kemudian, iblis setan dilepaskan dan umat manusia sekali lagi akan menanggung cobaan dan memasuki pertempuran terakhir. Setan dan semua orang jahat akan dilemparkan ke dalam lautan api, dan seluruh dunia pun game over. Sebenarnya nubuatan ini sudah menjadi perhatian sejak dulu. Ketika Perang Dunia Pertama pecah, orang-orang pun menjadi cemas, merasa apakah kita telah memasuki era kekacauan. Tapi saat itu belum ada Israel, jadi bisa bernapas lega sejenak. Begitu juga dengan Perang Dunia II belum ada Israel. Setelah Perang Dunia Kedua, nama Israel baru muncul. Saat itu, orang-orang pun mulai panik. Jadi, seperti inilah prosesnya dan ditakdirkan akan terjadi setelah Perang Dunia III. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.